Assalamualaikum. Liputan yang eksklusif kali ini akan ke SMA 79. Kita ketemu dengan guru matematika yang juga kandidat 03, Pak Iman. Let's go guys. Hey, dia lagi nelpon. Assalamualaikum. Sehat bro. Hari ini kita akan lanjutin wawancara kita kulik abis biografinya Bro Iman 03. Yeay, 03. Ya, kita masuk ya. Kita masuk. Jadi udah dari tahun berapa, Bro, ngajar di 79 ini? Kalau di 79 saya termasuk baru ya, Bang. Gitu dari tahun 2017. Oh, 2017. Di sini. Dari awal udah guru matematika ya? Ya. Kalau misalkan pertama kali jadi guru tuh saya tahun 2005. Oh, 2005. Saya kuliah semester 4 dan udah ngajar di sekolah. Udah ngambil akta 4 tuh? Udah include, akta 4 tuh udah include. Oh, udah include pas kuliahnya itu? Oh, dan itu memang ngambilnya guru matematika? Matematika. Ini sampai kita bisa jelasin ini lorong apa nih? Ini lobby, Bang. Oh, kalau ada tamu datang gitu, ini lobby, dalam ada iniannya. Lalu ini Monas, Bang. Ini kebanggaan ya. Sekolah 79. Ini bikin dari apa? Oh, dari kerang. Oh, dari kerang. Iya, ini kalau dicolokin nyala, Bang. Oh, oke. Jadi ini nyala di masing doang atau di sini juga semua. nyala? Oh, semua nyala. Semua nyala gitu, dan ini bahan dasarnya kerang. Kerang ya, di geprek gitu ya. Geprek, didesain sedemikian rupa. Tapi dalamnya ada rangka ya kali ya, ada rangkanya, ditempel-tempel di rangkanya iya, itu ya, terus sebagai pondasi. Dipernis ya. Iya. Seperti itu. Ini dalam acara apa dibikin ginian? Dulu tahun 95 katanya itu kita termasuk salah satu sekolah di Jakarta Selatan yang mempunyai unit produksi penjualan aksesoris kerang, termasuk itu apa segala macam. Dari gitu. tahun berapa? 95. 95 sudah punya gituan? Iya, karena ini angkatannya siapa ya dulu ya? Pokoknya dulu turun-menurunnya itu kakak-kakak seniornya gitu yang berjuang di UMKM. Oke. Support, terus jadilah terkenal gitu. Cuman kalau sekarang cuman hanya sebagai ini aja icon. Tapi masih. Udah enggak? UMKM-nya enggak ada juga gitu? Udah enggak. Udah berbeda ituannya. Generasi ya? Generasi, seperti itu. Oke. Nah, ini mading kali ini ya? Mading, ini ruang guru. Di sini masuk belok kiri ruang wakil kepala sekolah. Oh, oke. Gitu. Nah, ini siswa-siswa habis latihan ya? Iya. Ini ada guru juga, guru olahraga, pelatih juga. Seperti itu. Oke. Ya. Sini. Oke, ke situ ya. Nah, jadi dari habis lulus itu ngajar di mana pertama kali berarti? Di SMK saya. SMK berapa? SMK swasta. Udah matematika tuh ya? Matematika, terus dapat informasi rezeki pernah ngajar di SMP Negeri 116. Oh, 116 ya. Jakarta Utara. Iya, tahu. Oh, oke. Nah, ini lapangan basket serbaguna. Lapangan ini aja ya? Lapangannya ada 2, sama di belakang. Oh, yang belakang tadi ya, lapangan di belakang. Motor itu ya. Itu lapangan voli belakang, ini lapangan basket. Emang dari SMA udah doyan sama matematika tuh ya? Iya. Oh. Dari saya diajar sama Bu Agus Hesti. Oh, bagus. Iya. Dulunya saya kalau jujur aja dulu SMP saya nggak pinter, Bang, MTK, Bang. Pas ketemu beliau, Bu Agus Hesti, Masya Allah, tabarakallah, tuh langsung saya punya mindset yang, ternyata matematika mudah gitu. Berarti memang ngajarnya beliau pas ya gitu ya? Betul. Iya. Cocok. Karena saya 3 tahun sama beliau. Oh. Nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana gitu. Oh. Padahal saya udah sempat waktu itu konsultasi belajar sama Pak Dudung. Iya, Pak Dudung. Gitu. Sama Pak Istu, guru statistik. Oh, Pak Istu ya? Pak Istu. Kalau di saya Pak Istu guru pasti fisika. Kalau Pak Ismu guru matematika. Pak Ismu. Ya, sebab waktu zaman saya itu ada Pak Istu, Pak Ismo, ya, sama. Pak Ismu. Ada 3. Pak Ismo-nya ada. Pak Ismo guru olahraga. Kalau kami Pak Ismu. Pak Ismu statistik. Pak Ismu dan Pak Istu. Kalau Pak Ismu matematika, Pak Istu fisika. Iya. Nah, kalau anaknya Pak Istu itu angkatan saya itu siapa ya namanya ya? Anak IPS, lupa saya namanya. Iya. Ada anaknya satu angkatan sama saya. Iya. Oh, jadi Bu Agus berjasa. Masya Allah. Membuka tabir yang mencekam soal matematika ya, akhirnya dia mengerti langsung deh jos gitu ya. Betul. Luar biasa. Gitu. Malah lucunya saya pas dapat SBM itu lucunya tuh dulu saya dapatnya pilihan ketiga. Fisika saya nggak dapat, matematika saya nggak dapat, dapatnya kimia UNJ. Iya. Saya jalanin 1 tahun, 1 semester. Habis itu kabur, Bang.
bukan paknya, bukan bidangnya. Akhirnya kabur pindah ke matematika gitu Pindah ke ya? Oke, matematika, oke, oke, alhamdulillah oke. emang udah jalan Allah seperti itu, Luar saya biasa. nikmatin aja seperti itu. Nampaknya ini ya, jadi guru favorit ya di sini kayaknya ya? Oh, Enggak, kebetulan aja istilahnya yang saya pegang. Jadi tuh ada sejarahnya sih saya dipanggil mister, gitu. oke. Jadi waktu itu tahun 2017, 2018 saya ngebimbing anak-anak OSN MTK. Oke, Dan kebetulan waktu itu ada yang namanya Said 2017 sama Kasilta 2018 itu oke. menang Wih, OSN hebat kabupaten. sampai hafal ya, oke. Nah, pas ke tingkat selanjutnya mau ke provinsi itu ternyata matematikanya itu berbasis bahasa Inggris. Oh, oke. Dan saya ngelanjutin ngebimbing gitu, istilahnya berjuang untuk Ah, mereka bisa ke DKI gitu. ah. Nah, disitulah teman-teman bilang, "Oh, ngajarnya kok bahasa Inggris?" gitu. Ah. Padahal itu soal matematika, Iya, Bang, iya, iya, tapi iya. berbasis bahasa Inggris, Iya, soal iya, iya. OSN Ah, MTK gitu, ah, saya ajarin, "Nih begini-begini," ah. gitu. Nah, disitulah ada beberapa teman yang awalnya bercandaan, Bang, Iya, iya, iya. "Mister, Mister." Dulunya panggilannya Bapak gitu, tapi karena Iya. kronologis waktu itu saya nge itu, nah lalu dari beberapa teman itu dari awal bercandaan, sampai keterusan. Sampai ketemu sampai sekarang ya. Sampai sekarang Keren, seperti keren, itu. Itu keren, keren, sejarah keren. historinya sih, Bang, Siap. gitu. Guys, kita lanjutin break maghrib dulu, azan maghrib. Nanti kita lanjutin lagi ya. Stay tune. Thank you. Ya, Oke. kita buka puasa dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi. Di putaran eksklusif kali ini kita bersama dengan Bro Harun Sulaiman. Ya, Bro. Alhamdulillah. 03. Yes, gile. Yang slogannya adalah Saling jaga, saling yo sayang. pokoknya kalau dekat Bro Iman bawanya ngopi terus. Iya. Sehat ya, Bro? Alhamdulillah sehat, Bang. Bro Iman ini adalah guru di SMA 79 sebagai guru matematika ya. Betul. Boleh nggak cerita sedikit, Bro, dari lulus SMA kok bisa jadi guru gitu kan? Perjalanan karirnya, perjalanan sekolahnya, kuliahnya, monggo ceritain, Bro. Ya, simpel sih. Eh waktu itu memang bercita-cita pengen jadi awalnya dosen ya. Cuman pas dipikir-pikir kembali jadi guru. Lalu Oh, kenapa milih matematika? Karena mungkin waktu saya SMA saya jago di hitung-hitungan. iya, iya, Waktu iya. itu fisika, matematik, nah itu jago. Seperti itu dan mengambil matematika itu konsultasi sama Bu Rita. Waktu itu beliau Gurita, guru BP guru saya. BP ya betul. Seperti itu, Bang. Oke, oke, oke. Dari di sekolah dulu ekskulnya apa? Gue denger kan taekwondo ya atau apa? Oh iya benar, Wih, taekwondo baca lagi gitu. ya. Udah nyampe ke Iya, Pernah ikut kejuaraan juga? pernah. Oh ya? Iya, Sampai mana tuh? PON, tapi itu udah apa? Setelah lulus dari Depul. Oh, setelah tapi bukan nama sekolah nggak? Bukan, itu Perguruan. bukan dari klub Oh, dari terus klub. digiring sampai ke Platda gitu. Wih, luar biasa. Tapi di sekolah Kalau di juga sekolah belajar. waktu itu masih bertahap, masih sabuknya masih sabuk rendah gitu. Oke, Tapi oke. pas sudah lulus, berjuang sampai ke kejuaraan. Kalau dari fisik kayaknya ikut paskibra, ikutan nggak? Oh enggak, Oh enggak ya, padahal tinggi ya. enggak. Dulu ekskul yang saya apa ikuti itu 3 ekskul, Bang. Oh. Gitu, Rohis, Pramuka, sama Taekwondo. Tapi yang paling Wah, mayoritas Taekwondo waktu itu. oh Bu Ani kelewatan ini. Yang tinggi-tinggi biasanya Bu Ani tuh boro-boro kan ke kelas-kelas ada yang tinggi-tinggi gitu kan. Seperti itu. Oke guys, ketemu lagi. Tadi kita udah break sholat maghrib. Nah sekarang kita lanjuti, kita kulik abis. Nah, kan agenda kita kan mencalonkan diri menjadi ketua umum kita Depul ya, Bu ya. Iya. Nah, boleh kasih tahu nggak kira-kira alasan-alasannya, terus kira-kira visi-visinya seperti apa gitu? Monggo, Bu. Oh ya. Alasannya ya pertama mungkin saya percaya dan yakin seandainya saya kepilih, saya bisa mengorganisir kegiatan kita Depul ini Siap. gitu. Karena pengalaman saya juga berkecimpung di sekolah, dunia pendidikan dan berbagai event juga pernah saya jadi ketua pelaksananya. Nah, saya Oke. berpikir sepertinya saya punya kemampuan untuk memimpin ikatan alumni Depul ini. Siapa tahu Tuh dia. terpilih. Itu yang kita butuhkan sih. Mengorganisir gitu kan ya. Iya, Gini, Bro, kan di kita Depul ini kan sudah 38 angkatan ya dari 88 sampai 2025 gitu. iya, Tentu banyak kepentingan, bukan banyak kepentingan, maksudnya banyak latar belakang gitu kan orang iya, dengan bagi kerjaan gitu kan. betul. Gimana cara lo menyatukan pikiran-pikiran itu sehingga mencapai guyup, tertib, tentram lah di grup gitu. Itu gimana? Kiat-kiatnya. Selama ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Oh iya, pasti
yang jelas setiap angkatan pasti punya aspirasi masing-masing ya, Hmm. seperti itu. Dan seandainya saya terpilih menjadi ketum pun, saya akan mencoba mendesain kepengurusan saya itu Hmm. dari berbagai angkatan gitu. Berbagai Jadi yang angkatan. di mana mereka bisa mewakili aspirasinya Oke, gitu. oke, Dan oke. kita musyawarahkan karena apa? Setiap apapun pemikiran, ide, usul itu pasti niatnya baik, itu pasti. Tinggal bagaimana kita mencari solusi untuk mengeksekusinya biar terwujud program tersebut. Oke, oke, Seperti oke. itu. Everybody niatnya baik ya. Iya, pasti. Kalau ada yang nggak ketemu, kita ngopi dulu. Betul. Ngopi dulu. Karena filosofi ngopi dulu itu sebenarnya menjalin silaturahmi. Selain itu juga dengan cara kita ngopi, misalkan nih saya sama Abang ngopi, kita misalkan beda pendapat nih, terus Heeh. kita ngobrol bilang, "Yuk ngopi dulu lah." Itu kita akan menurunkan ego kita. Saya Oke, menurunkan ego kita, Abang juga akan menurunkan ego kita. oke, Nanti oke, akan oke. ketemu, ada Oke, solusi oke, pasti. oke. Jadi gini bro, kalau dengan kita Depol udah berkecimpung berapa lama? Kalau jujurnya 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan, Oke, oke. Tapi Jadi udah banyak yang kenal ya? insya Allah karena Hmm. saya sering ngajak silaturahmi ngopi. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, oke. Baru masuk berkecimpung di grup kita Depol baru 2 bulan. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk meyakinkan kakak-kakak, adik-adik yang sudah lebih dulu bergabung, itu bagaimana meyakinkan mereka bahwa gue mampu loh untuk mengorganisir ini semua loh. Itu bagaimana caranya? Ya, kalau jujur aja Kak, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain itu ya memang agak susah ya. Oke. Tapi setidaknya saya akan ikhtiar berusaha untuk, ayo kakak-kakak, adik-adik, ya istilahnya jika kakak-kakak, adik-adik mempercayakan saya sebagai ketum yang terpilih nanti insya Allah, gitu. Nah, itu saya akan punya program. Nah, itu dia. Nah, yang dimana program saya tuh nggak muluk-muluk sih. Apa tuh? Pertama kita sesama pengurus kita komunikasi dulu. Ini kira-kira program apa nih yang kira-kira skala prioritas, Hmm. seperti itu. Nah, lalu saya juga punya program tersendiri seperti itu. Lalu saya akan Hmm. musyawarahkan. Kenapa saya musyawarahkan? Karena saya tidak bisa kerja sendiri. Saya Oke. pasti butuh tim, Oke. butuh teamwork, dan juga saya butuh support dari semua angkatan Oke, oke. untuk program ini. Jadi program itu nanti akan dimusyawarahkan, nanti akan saya launching, akan saya beritahukan, lalu nanti laporannya juga saya akan secara transparansi seperti itu. Dan itu jika ada sangkut pautnya tentang keuangan ya Hmm. gitu, finance dan segala macam. Karena apa? Ya jujur aja Bang, kalau Hmm. kita ngomong masalah duit itu Hmm. pasti sensitif. Betul, betul, Makanya pasti itu. saya apapun kegiatannya itu insya Allah nanti akan ada transparansi Hmm. laporannya. Oke. Mungkin itu Bang. Oke, betul, betul, betul. Memang transparansi itu dibutuhkan ya. Iya Iya betul. kan gitu kan. Nah, terus bagaimana jika program kerja yang Bro Iman tawarkan atau sudah dirancang sedemikian rupa mendapat penolakan dari anggota, dari pokoknya ada penolakan lah, itu bagaimana cara mensiasatinya? Penolakannya itu saya harus tahu dulu Hmm. alasannya, Oke. argumen mereka. Kalau lebih banyak mudorotnya, pasti saya cancel. Oke, oke, Tapi oke. kalau kegiatan itu, walaupun banyak yang protes, tapi kegiatan itu banyak manfaatnya untuk orang banyak, apalagi misalkan untuk adik-adik kita yang masih duduk di sekolah Depul, itu pasti akan saya perjuangkan walaupun saya Oke. banyak yang ditentang gitu. Yang penting Iya. solusinya gitu, lalu manfaatnya Oke, oke, gitu. oke. Itu Bang, kalau versi saya. Iya, berarti lo terbuka ya untuk berdiskusi dengan siapa aja gitu Oh ya? iya dong. Hmm. Istilahnya masukan-masukan, kritik-kritikan itu pasti saya terima. Siap, Tapi siap, secara siap. finally, saya juga punya keputusan yang dimana saya akan mengambil keputusan itu secara bijak dan skala prioritasnya juga akan saya utarakan ke tim saya semuanya Iya, gitu. keren, keren, keren. Nah, terus program andalan lo tuh apa tuh, Bro? Untuk mungkin 100 hari pertama atau 1 tahun pertama atau mungkin secara general program andalan itu apa? Oke, baik Bang. Ini saya pribadi aja ya. Karena kita pakai timeline yang dimana pemilihan penyoblosan tanggal 27 ya Bang ya. 27 betul. Lalu nanti Oktober tuh misalkan yang kepilih siapa, nanti Hmm, ada sertijabnya ya Bang ya. betul, betul. Nah, saya Insya Allah November terjadi. oh Terjadi. November Bang. November. Jadi 27 September adalah pemilunya, nanti ada pengumuman, kemudian ada Mubes, Mubes itu dilaksanakan di bulan November. Nah, disitulah nanti Insya Allah pelantikannya. Oh, Hmm, gitu. hmm. Berarti Kenapa? saya pikir Oktober, Bang. Makanya saya berpikir kalau misalkan saya Oktober misalkan kepilih, saya 1 bulan program kerja saya itu saya ingin bekerja sama dengan pihak sekolah dan juga komite sekolah. Kita kerjasama, yuk bagaimana caranya anak-anak kelas 12, anak Hmm. Depul untuk persiapan TKA, Bang. Oh bisa aja Seperti ketika itu. nanti sudah terlihat siapa misalnya Bro Iman pemenangnya itu eh,
Bang Yanto sebagai ketua yang sekarang itu bisa menjembatani dengan pihak sekolah untuk mensosialisasikan program yang baik tadi. Bisa aja memungkinkan aja itu. Itu saya senang itu Bang Oke, denger ya. good. Oke, iya, Sebab apa? memungkinkan itu. Karena kita udah sama-sama tahu ya Bang ya, Iya, iya, karena iya. angkatan sekarang ini kelas 12 itu adalah angkatan pertama TKA, ujian TKA itu. Dan ini mana hasil skor TKA itu gunanya untuk mereka itu bisa masuk passing grade ke PTN Oh, dari gitu. sekarang ini Oktober ini? November ujiannya tanggal 9 November, Oktober itu PMPM-nya. Oh iya, oke, Nah, oke. jadi saya itu maksudnya kalau misalkan Oktober itu saya sudah misalkan sertijab atau apa, saya akan memperjuangkan berusaha untuk bisa bekerja sama dengan pihak sekolah Hmm. dan komite sekolah untuk mengadakan pendalaman materi persiapan TKA anak-anak kelas 12. Jadi anak Depul itu nanti skornya itu bisa bagus. Wih, Siapa tahu kita bersaing dengan SMA yang lain gitu. bro, kalau niat lu mulia kayak gitu, langsung aja nanti kita jembatani ketemu, ngomongin aja langsung dengan pihak sekolah kalau memang itu niatnya baik kan. Kan Ya, ini kan ya niat baik, alangkah baiknya dipercepat kan gitu kan. paham, tapi kan Hmm. kita harus punya etika, adab. Oh, Kita siap, harus siap, siap, izin siap. pamit dulu sama Pak Yanto, Iya, ya iya. kan? Iya, Kita harus iya. ngobrol dulu. Nah, kalau misalkan oke, Maksudnya Pak Yanto tuh ketum kita? ketum kita yang Bang saat ini, Yanto gitu Bang kan. Yanto. Gitu. Oke, 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 Iya, oke, kan oke. istilahnya harus permisi dulu, Iya, terus betul, kita betul. ide kita begini loh, Bang. Bagaimana ini kan buat adik-adik kita nih. Ini Iya, iya, angkatan pertama, Bang. iya, iya. Gitu. Satu sisi kita memberikan kontribusi manfaat buat adik-adik kita. Oke, Kontribusi nyata gitu oke, oke. kerja untuk istilahnya Iya, anak-anak Bang Yanto kelas itu 12. kok open minded kok. Artinya dia terbuka kalau memang mau diskusi seperti yang sehat gitu kan. Iya. Oke, keren, keren, keren. Jadi lu nampaknya sesuai banget ya dengan visi misinya organisasi ini, bro. Oh ya jelas. Memang visi Gitu. misinya organisasi kita Depol itu ya apa namanya langsung terjun untuk pemberdayaan pendidikan dan lo dapat itu tuh. Mudah-mudahan aja ini jadi titik balik yang positif nih. Insya Kan Allah, gitu Bang. kan. Siap, siap, siap. Keren, keren. Oke, bro. Jadi gini. Kira-kira lu akan mengakomodir anggota yang mana nih? Ini ada pertanyaan. Jadi gini, ada dua anggota yang nanti kalau Bro Iman jadi dipilih teman-teman semua menjadi kita ketua umum kita Depol, gue mau tanya nih, dari dua tipikal anggota ini mana yang akan lu akomodir? Yang pertama ini adalah dia ini pernah bersekolah di 80, tapi nggak lulus. Mungkin satu dua kelas satu kelas dua aja, tapi dia nggak lulus ke kelas 3. Kelas 3 dia pindah atau bagaimana lah. Tapi dia ini aktif loh, Hmm. aktif. Di setiap kegiatan dia ikut. Kalau ada kegiatan dia urunan juga, di grup ada. Hmm. Pokoknya ceria lah, everybody happy sama dia. Oh gitu. Menyenangkan lah gitu lah. Iya. Tapi ada lagi yang kedua. Yang kedua ini lulusan Depol. Kelas 1 sampai kelas 3 dia di Depol. Tapi kita nggak kenal dia. Artinya di setiap ada kegiatan dia nggak pernah ada. Hmm. Di grup pun dia nggak ada. Oh gitu. Pokoknya kita nggak kenal dia aja. Tapi dia anggota Depol nih. Artinya dia lulusan kita Depol. Kira-kira kalau Bro Iman sebagai nanti pimpinan kita, itu kira-kira mana yang akan diakomodir? Si A kah atau si B? Gimana penjelasannya, Bro? Oke. Kalau pribadi ya, Bang ya. Pasti saya pilih yang pertama itu, Bang. Kenapa? Karena kita melihat kita ini, organisasi kita ini, itu kan pertama silaturahmi. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai manusia bermanfaat untuk manusia yang lain. Oke. Seperti itu. Dan orang pertama itu justru itu orang yang sangat keren menurut saya. Aset lah ya. Aset, Iya, aset iya. bagus itu. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau misalkan yang kedua, ya mohon maaf lahir batin ya. Nah, Sebab apa? Dia tipikalnya cuek. iya, iya, iya. Dia hanya alumni, Iya. lulus, tapi apa ya, mohon maaf ya, tidak berkontribusi lebih Iya, gitu iya, iya, iya. untuk kebersamaan gitu. Saya lebih pilih yang pertama, Bang. Tapi yang B pun akan kita ajak gitu ya. Pasti, Kita ajak ajak gitu ngopi ya. dulu minimal. Ajak kita ngopi dulu. Tapi kalau soal akomodir tentu ya kalau menurut Bro Iman yang pertama lah yang akan lebih diakomodir. Artinya ayo kita lebih senang lah gitu ya. Betul. Tentu ya. Oke, terima kasih. Nah, terus yang kedua nih, Bro. Tentunya setelah lulus SMA ini kan berwarawiri semua tuh. Bertebaran di muka bumi inilah. Ya akhirnya alhamdulillah ada yang jadi dokter, jadi pengusaha, jadi entrepreneur gitu kan. Jadi segala macam lah. Yang tentunya lu sebagai pimpinan tentu berharap teman-teman ini membawa kontribusi lebih ke anggota yang lain. Setuju ya? Iya pasti. Ya tadi guru seperti lo bisa berkontribusi kepada sekolah, mengajarkan, pengusaha juga gitu mungkin memberi pekerjaan bagi teman-teman yang mungkin lagi butuhkan atau saling bantu lah. Yang berdagang juga gitu kan, jadi bisa jadi lahan dagangan, dia jual kue, jual makanan, bisa kita dapur akhirnya beli. Nah, pertanyaan itu menarik ya bro menurut lo? Pasti menarik lah. Menarik ya. Nah, jadi pertanyaan gini bro, bagaimana kalau dengan anggota dewan?
anggota dewan DPR, DPRD. Kira-kira boleh nggak dia berkontribusi misalnya lulusan kita ada yang jadi anggota dewan berkontribusi balik ke 80. Boleh nggak kira-kira? Boleh lah, kenapa enggak? Sangat boleh apa boleh doang? Sangat boleh, bagus itu. Anggota dewan jadi pimpinan kita gimana nggak keren lah ibaratnya ya. Iya, Anggota dewan jadi iya. apa bantu-bantu kita malah seneng ya gitu ya. Wah, sangat pasti. Oh gitu ya. Heeh. Ya sekarang ibaratkan gini ya, mohon maaf ya, saya pun sekarang jadi guru, itu melihat alumni yang pernah saya didik, yang pernah saya ajar, tiba-tiba dia lebih hebat dari saya, itu saya jadi gurunya itu sangat bangga luar biasa. Sangat bangga ya. Serius lah, sekarang masa kita melarang alumni Depul yang hebat untuk masuk ke komunitas kita? Ikan nggak mungkin gitu kan? Iya, iya, Secara iya. logika, loh kok aneh gitu? Justru Seperti dia lebih keren justru gitu ya. itu sebagai ini kita, Itu dia. gitu sih bang. Iya. Ya terima kasih penjelasannya. Jadi memang beberapa kecuali kalau dia memaksakan kepentingan politiknya di kita gitu ya baru Nah kita itu counter baru itu beda lagi ya. beda. Kita Coba. harus tahu niatnya dulu Nah, apa betul, itu. iya. Ya, artinya selama dia mau bantu, selama dia berkontribusi baik, kenapa enggak ya? Iya. Kecuali kalau dia memaksakan, ayo semuanya harus pilih partai ini ikut aja, baru Oh kita ya jangan jangan. di situ posisinya gitu Jangan. kan. Tapi artinya kalau dia berkontribusi baik, kita tentu senang ya gitu ya. Iyalah. Nah terus gini bro, kan dalam dalam keseharian gitu kan, tentu memanage semua orang ini dengan berbagai kegiatannya. Terus lu bagaimana memastikan setiap setiap kegiatan ini itu akan bisa diikuti oleh para alumni gitu. Gimana cara lo mendelivery informasi dari lo sampai ke paling bawah? Itu bagaimana caranya? Nah itu dia bang. Makanya gunanya pengurus inti itu dari berbagai angkatan. Nah di situ Hmm, kita bisa menjembatani aspirasi-aspirasi dari berbagai angkatan bang. oke, oke, Seperti itu. oke. Makanya di situ uh, suatu wadah yang dimana organisasi itu kan dari berbagai macam kalangan. Mm-mm. Nah apalagi angkatan komunitas kita. Nah itu jangan sampai kita monoton gitu. Dan itu harus bisa merambat ke semua gitu. Hmm, Makanya saya pada saat pembuatan struktur itu saya pasti akan secara proporsional dan profesional gitu. Kenapa? Karena secara kita juga profesional. harus melihat, oh ini apa nih job desk dia, tupoksinya apa nih? Kira-kira Hmm, bisa nggak nih teman-temannya di angkatan dia, baik di angkatan dia atau angkatan yang berdekatan dia seperti itu. Biar apa? Biar dari angkatan 88 sampai angkatan 2025 hmm. itu bisa Iya, 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 aspirasi iya. dan aspirasi itu kan dari situ. Nah, lalu kita musyawarahkan. Oh nih ada ini nih, oh nih ada ini nih. Nah, lalu dari situ kita cari solusi, Iya, iya, sama-sama iya, kita iya. rembuk. Dan itulah pentingnya. Karena apa? Karena pertama, istilahnya di Depul itu pasti bang, alumni-alumni kita itu tuh pasti banyak orang hebatnya. Iya, iya, iya. Tinggal kita tahu dan kita istilahnya ajak silaturahmi. Hmm, Pasti dia dengan senang. Oh iya, seperti itu. Karena apa? Karena saya pribadi pun istilahnya sebagai alumni Depul, itu saya merasa, wah, saya merasa memiliki nih. hmm. Seperti itu. Makanya saya memberanikan diri. Ayo siapa tahu kita Depul ini bisa lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Seperti itu bang. Keren, keren, keren. Ya udah ada konsepnya berarti ya. Konsep ada bang, insya Allah. Makanya saya butuh kepengurusan yang solid. Siap, Itu siap. untuk bisa menjembatani semua aspirasi di berbagai angkatan bang. Oke, 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 Seperti oke. itu. Terus apa program terdekat yang akan lo jalanin? Selain tadi ngajar tadi ya, selain ngajar tadi, ada mungkin program olahraga kayak atau musik atau apa gitu, ada nggak? Eh, paling program saya nanti di 2026 bang. Oh, oke. Kalau untuk di tahun ini sebenarnya target saya itu dulu untuk anak-anak kelas 12, Iya, untuk iya, adik-adik iya. kita. Itu anak kelas 12 yang dimana Luar mereka biasa nih. itu terbantu Iya, dalam iya. segi pendidikan Iya, gitu. iya, iya, Istilah iya, kita iya. memberikan pendalaman materi persiapan mereka ujian TKA gitu. Nah, itu untuk di tahun 2025 ini. Kalau untuk program selanjutnya itu di 2026. 2026 Oh, Bang. oke. Itu nanti insya Allah Februari itu bulan puasa Bang. Hmm. Nah, nanti sekaligus saya mau punya program bukber Oh, kayak sahur gitu. keliling. Hah? Sahur keliling itu. Itu nanti Sahur sound derut itu nanti iya, iya, iya. tinggal kita lihat, lalu nanti kita musyawarahkan siapa yang menjadi ketua pelaksananya, Iya, iya, iya. lalu anggarannya bagaimana Oke, oke, bagaimana oke, itu nanti oke, bisa oke. dibicarakan Jadi gitu. terdekat adalah bulan puasa itu ya. Bulan puasa Memang seperti kalau itu. anak rohis itu nggak jauh dari agama aja gitu ya. Masya Allah seperti itu. Nah, oke. Nah, oke, apa, mungkin pertanyaan juga nih. Ada nggak program untuk teman-teman yang mungkin eh, punya hobi-hobi yang unik gitu? Oh gitu. Ada nggak program-program apa gitu? Ya nanti di situ nanti kita sama-sama tahu kita punya hobi masing-masing. Iya, iya, iya. Dulu kita waktu masih bersekolah pun juga kita ikut ekskul Iya, 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 seperti itu. iya. Nah, nanti dari komunitas kita itu nanti ada komunitas-komunitas kecil
yang dimana di situ menyalurkan bakat-bakat teman-teman kita. Hmm, Seperti bro, itu. bro. Ada bro. Apa tuh, Bang? Itu tadi kegiatan-kegiatan ekskul tadi ikut ya. Pasti. Pokoknya ada, gue suka downhill nih. Hah? Gue pemain downhill. Heeh. Tau kan downhill? Belum tahu, Bang. Jujur, Downhill, kasih tahu dong. downhill tuh main sepeda dari Main gunung, sepeda. iya turun gunung. Heeh. Ada nggak Cang, kegiatan downhill kita? Kita musyawarin dulu, Bang. Gitu. Karena kan kita nyari masa Iya, juga iya, iya. gitu. Lu ikut main downhill juga lu mau nggak? Kayaknya sepedanya pakai, Bang. Iya. Oke, oke. Gue Gitu. punya hobi itu. Mantap itu, Bang, hobinya. Oke guys, Deh. kita lanjut. Nah jadi gini, bagaimana struktur yang akan lu buat nanti bro, jika lu terpilih menjadi ketua, bagaimana struktur yang lu buat sehingga struktur itu lu bisa pastikan informasi dari atas itu bisa sampai paling bawah. Dari keputusan atau program kerja yang akan ditelurkan, itu bisa sampai informasi itu sampai ke bawah. Ke para, lu memastikan bisa informasi sampai ke bawah. Itu bagaimana cara lu bikin strukturnya? Eh, Gini ya, Bang. Kalau dipikir-pikir kan kita kan angkatan dari 88 ya, Bang ya. 88, Sampai 2025 tuh 2005. ada sekitar 37 angkatan ya, Bang ya. 37 atau 38 sih? Antara itulah ya. 38 ya. Nah, itu kalau untuk kepengurusan saya itu akan berdiri sendiri. Nah, lalu untuk penyampaian informasi menyeluruh sampai ke berbagai angkatan, itu nanti saya akan coba buat klaster-klaster kecil, Bang. Oke, kelas-kelas kecil itu seperti apa? Jadi misalkan nih, jadi satu ketua klaster itu mewakili 5 angkatan, Bang. Lalu di situ mereka punya 2 humas untuk meng-share informasi ke 5 angkatan ini. Nah, lalu nanti di setiap 5 angkatan ini kan ada koordinator angkatan nih, Bang. Heeh. Nah, jadi saya akan buat 8 klaster, Heeh. yang dimana di situ ada 8 ketua klaster. Nah, setiap satu ketua klaster itu punya 2 humas, Bang. Oh, oke. Nah, lalu informasi apapun yang akan dikontribusikan ke 5 angkatan itu, Bang. Nah, Dideliverykan gitu ya? dideliverykan. Jadi kalau misalkan umpama kita punya program kegiatan ini, nah itu nanti saya akan koordinasi tuh informasi Dengan 8 ketua klaster 8 tadi? ketua klaster itu gitu, Oh, dan akan di-share oleh humasnya karena satu ketua klaster nanti dia punya dibantu 2 dibantu humas. 2 humas gitu. Weh, oke, Gimana oke, menurut oke. itu, Bang? Itu sih pemikiran saya, Bang. Ini menarik nih, menarik nih. Kenapa? Karena tentunya cara menjangkau ke bawah itu kan agak sulit dikerjakan oleh struktur organisasi ya. Betul. Pada departemen ini humas apa bla 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 di bawah, apa struktur organisasi tentu agak susah untuk menjangkau sampai bawah ya karena dia Iya. udah punya agenda sendiri lah gitu, Iya, punya Bang. program sendiri lah. Tapi keren nih, bagaimana lu bisa menjangkau dengan kayak laba-laba lah gitu yang kayak, iya kan kayak jalan laba-laba Betul. gitu, bertahap-tahap atau keren, Iya. keren, keren, keren. Nah terus di setiap ketua klaster ini punya agenda juga nggak? Punya program kerja nggak atau bagaimana? Punya, nanti akan saya serahkan kepada ketua klaster. Nanti saya akan coba ngobrol silaturahmi. Hmm, Silakan setiap klaster, ketua klaster 5 angkatan ini hmm. bikin acara. Silakan itu dari mereka, Bang. Aspirasi. Oh, Misalkan mereka mau ajang misalkan kegiatan di angkatan ini, 5 angkatan ini. Misalkan kegiatan futsal. Nah, ayo kita support. Nanti dari kami itu akan menyumbang 300 oh, sampai 500 ribu untuk subsidi kegiatan tersebut, Bang. kegiatan itu rutin apa enggak? Itu tergantung mereka programnya. Kalau Oh, misalkan 8 klaster, mereka per 2 bulan aja, mereka punya kegiatan silaturahmi, masing-masing pengajian, gitu ya? atau apa, misalkan olahraga, atau yoga, apa aja, gitu. Mereka bikin. Nanti kita support, Bang. Seperti Ini itu. menariknya, berarti 5 angkatan tadi itu secara reguler setiap 2 bulan sekali ketemu ya? Iya. Kan itu kita meraba semua, Iya. bisa silaturahmi. Artinya lebih guyup ya, lebih solid ya, sering ketemu Nah, gitu ya. itu, Bang. Betul, Bang. Kadang-kadang kan begini Bro, kadang-kadang itu ada satu angkatan ketika ada acara besar gitu, dia minder, malu, aku nggak dikenal, cuma satu angkatan gue yang kenal, gue malu lah kan gitu kan. Iya. Tapi dengan lo biasakan nanti satu klaster ini ada kegiatan setiap 2 bulan, kan makin banyak mereka kenal gitu kan. Betul. Dan dia mungkin nggak akan jadi malu lagi untuk ketemu gitu ya. Setuju itu, Bang. Itu maksud saya. Iya, iya, keren, Gitu. keren, keren. Nah, kegiatan rutin ini itu bisa berbentuk olahraga kah atau Iya, apa boleh tadi yang gitu? saya bilang. Sepedahan santai gitu bisa ya? Iya, bisa. Atau pengajian itu atau apa lari gitu ya? Bisa. Wis keren, keren. Harus lari, gue juga lari sekarang. Masya Allah, keren Iya. banget tuh, Bang. Sama Tio, tuh Mana? kameramen kita Tio, Mana dia Tio? kalau lari tuh. Iya, iya, iya. Keren, keren, keren. Tapi di eh, apa organisasi apa pengurus besar sendiri, pengurus lu sendiri, itu tentu ada kegiatan untuk tahunan atau rutin gitu juga Ada, ya. Bang. Jadi kegiatannya ada dua ya, kegiatan lu sendiri sebagai pengurus dan juga kegiatan per klaster gitu ya. Iya. Keren, Itu keren, sebagai keren, salah keren. satu wadah silaturahmi kita, Bang. Gitu. Dan mereka siapa tahu kan istilahnya punya ide, usul, atau apa yang bisa nanti tahun berikutnya kita bisa jadi program kerja mendatang gitu. Ini menarik nih, menarik nih. Eh, wow, paket kerjaannya tuh lumayan banyak nanti ya. Maksudnya paket kegiatan gitu ya.
ada kegiatan di lu berarti nanti ganti-gantian hari ini klaster ini, minggu depan klaster ini gitu, minggu depan klaster ini gitu ya. Makanya di schedule dulu. Iya, iya di Di schedule tadi ya. schedule, Iya. heeh, Iya kalau seperti misalnya tadi itu. per 2 bulan sekali ada 8 klaster, itu kan berarti per minggu full tuh. Setidaknya itu 2 bulan sekali, Bang. Misalkan mereka kan sibuk nih, Bang. Betul betul Misalkan, betul. oh momen-momen tertentu, misalkan mereka oh kayaknya kalau 2 bulan sekali kayaknya terlalu mepet Terlalu gitu. mepet, jadi 3 bulan sekali Misalkan, gitu. ya itu tergantung merekanya Iya, aja iya, gitu. berarti lu Ini bikin kan hanya iya, iya. pemikiran Iya, saya. berarti lu bikin kursa Misal gitu ya. heeh, Tapi setidaknya lu perkecil ya gitu ya, mhm, biar memudahkan menjangkau gitu ya. betul, Bang. Seperti itu. Menarik 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 menarik. Oke, Bro. Wah, nggak berasa nih kita udah lumayan lama ya Iya, Bang. diskusi. Jadi, nah ini bagian terakhir nih, Bro. Tentu menjadi ketua umum kita Depo, nanti kan banyak, apalagi tadi lu punya program begitu banyak kan, tentu akan memakan waktu kan. Tentu keluarga nih di rumah nih kan agak mungkin uling-ulingnya atau enggak gue nggak tahu ya. Nah, sekarang tolong ceritakan keluarga itu anaknya berapa sekarang? Nah, terus bagaimana cara lu mensiasati waktu nanti? Oh gitu, Bang. Hmm. Iya, anak saya 2 ya, Bang, ya. Oh, dua. Lalu istri dan anak saya tinggal di Cikarang. Oh, dua Nah, tuh laki-laki semua atau perempuan? laki perempuan, Oh, laki. Yang pertama alhamdulillah. laki ya? Yang pertama Oh, perempuan. perempuan. Umur? Umur 18. Sekolah di mana tuh? Apanya? Kuliah Di apa? SMA kasih. kebetulan dia lagi mau belajar bahasa Jepang. Oh, oke Lagi oke. belajar dulu. Tapi udah lulus SMA? Udah lulus SMA. Oh, lulus SMA lagi belajar Jepang. Oh, nanti mau kuliah Jepang ya? Iya, Oh, luar seperti itu. biasa. Heeh. Yang kedua? Yang anak kedua baru umur 13 kelas 6 SD. Oh, agak jauh ya? Jauh, Iya, iya, iya. alhamdulillah. Kebobolan gitu ya? Enggak, Enggak, emang emang programnya begitu ya? emang udah rezeki yang Allah berikan Keren, kepada keren, keluarga saya. keren, 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 keren. Gitu. Kalau saya pribadi anak pertama, Bang. Anak Oh, oke. pertama Dari berapa dari bersaudara? 4 bersaudara. Dari berapa bersaudara? Kebetulan saya di pendidikan, guru. Lalu kalau adik saya nih anak kedua itu pramugari, Bang. Oh, pramugari. Pramugari. Oh, oke, oke. Gitu. Di Lalu di Lion Air. Lion Air. Oke, Lion yang Air. ketiga? Lalu ya adik saya yang ketiga yang namanya Resti itu alumni Deplu, Bang. Oh, iya, iya, iya. 2011. 2011 ya? Heeh. Resti, dukung abangnya ya. 2011, Bang, Oke. gitu. Nah, itu dia punya perusahaan, Bang. Oke. Gitu. Di Jakarta? Di Bekasi, Bang. Di Bekasi, oke. Gitu, di Sumarekon Bekasi. Cuma Ada Bekasi. perusahaan. Oke. Gitu. Yang keempat? Yang keempat paling keren, Bang. Yang paling keren? Adik saya cowok, Heeh. DJ, Bang. Wih, Istrinya juga DJ, Bang. serius? Iya. Wah, iya. Pengen tahu nggak, Bang? Oh. Ibu saya ulang tahun. Heeh. Ulang tahun ibu saya itu sama adik saya yang bontot, itu dirayainnya di tempat DJ-nya. Di diskotik maksud lu? Iya. saya diajak. Ya udah istilahnya emang Iya, iya, rezekinya iya, ya, iya, anak-anak iya, kan punya iya. rezeki Tapi masing-masing ya, keren, Bang, ya. keren, keren, Seperti keren, itu keren, dan keren, keren. ya alhamdulillah dia udah punya anak 1, Bang. Iya, 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 Gitu. iya. Di Jakarta? Jakarta, Bang. Jakarta, wih. Heeh, Jakarta Utara, Bang. Jakarta Utara ya? Ya, keren, keren, keren. Gitu. Ampun DJ gitu. Tapi berarti keluarga udah tahu ya, lo nyalonin gini udah tahu ya. Tahu, Bang. Dan Iya. support dari keluarga pasti Oh, besar lah pasti, gitu ya. pasti. Siap, siap, Seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita dengan Bro Harun Sulaiman 03. Ye. Ya. Sebagai penutup, kita nanti akan saksikan yel-yel dari Bro Sulaiman. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Harun Sulaiman, siap memimpin organisasi ini dengan integritas, transparansi, dan dedikasi. Ayo, kita bersama membangun Kita Depu yang lebih kuat, dinamis, dan bermanfaat bagi semua. Saya siap bekerja sama untuk mencapai tujuan itu semua. Terima kasih teman-teman. Mari kita saling jaga dan saling sayang.